Wa ala kulli babin min abwabil masjidi malakani yaktubanin nas. Setiap pintu masjid Allah utus 2 orang malaikat. Yaktubanin nasa, dia menulis siapa yang datang pertama kali ke masjid. Al-awwal fal-awwal karajulin qarraba batnatan. Orang yang masuk masjid pertama kali ditulis 1, dia berkurban seperti kurban unta. Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin wa ba'du. Faqala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi jami'i ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid darini amin. وروي في خبر آخر أنه قال كيف ترد علينا السلام وقد رممت فقال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فقال الفقيه رضي الله تعالى عنه حدثنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا أبو القاسم حدثنا فارس ابن مردوية حدثنا محمد بن فضيل حدثنا حسين ابن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس ابن أوس قال قال رسول الله ذكر الجمعة فقال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودان فانصت ولم يلغى كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامه وقيامه. قال محمد ابن الفضيل سألت يزيد بن هارون عن قوله غسل قال غسل موضع الوضوء واغتسل يعني غسل جسده. وسألت عن أبي بكر وابتكر وسألت عن بكر وابتكر قال يعني بكر على غسله وابتكر على الجمعة. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersilaturahmi, kemudian mengisi antara maghrib dengan isya, yaitu pengajian rutin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayah, dan insya Allah kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mana tadi catatannya? Oh ada nih, ada. Hari ini banyak nang dihauli, nang dibacakan doa arwah. Termasuk hari ini wafatnya Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. 2 Zulhijjah wafat beliau pada hari Rabu, pada umur 54 tahun. Syekh Samman itu umurnya 54. Dimakamkan di Baqi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita terakhir berbicara pembukaan masalah fadilat Jumat, keutamaan hari Jumat. Di dalam kitab ini dikatakan, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih besar tentang Jumat, diceritakan dalam sebuah hadis, seorang sahabat berkata kepada Rasulullah bahwa Nabi pernah bersabda, setiap ucapan salam dan salawat kita kepada Rasulullah, Nabi akan menjawabnya ketika kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, ucapan salam tentunya ada jawaban, ada ijabah.
Lalu sahabat ini bertanya ketika diajarkan salawat dan salam, wa kaifa turaddu alaina salam wa qad ramimta? Ya Rasulullah, bagaimana engkau nantinya menjawab salam kepada kami sedangkan engkau nanti ramimta, ay ballaita, engkau akan musnah. Karena setiap jasad akan hancur. Setiap sesuatu yang baru dia akan hancur. Laisa kamitslihi syai'un, hanya Allah. Ucapan ini Pak sudah disampaikan oleh sahabat pada masa dulu. Faqala innallaha ta'ala harrama 'alal ardi. Kata Rasulullah, sekalipun semua jasad manusia itu akan hancur, tetapi Allah mengharamkan atas bumi ini untuk memakan jasad para nabi. Jadi tidak akan memakan. Wa ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah seseorang yang menyampaikan salam kepadaku, kata Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi, maka Allah akan kembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawab salam untuknya. Tapi pian tidak perlu mengkaji bagaimana kehidupan, bagaimana tata cara Nabi menjawabnya, karena otak kita tidak akan sampai. Maka sudah di dalam tanah, kayak apa bisa hidup? Nah, ulun ungkapkan, alam rahim yang kita lalui sebelum alam dunia, kita tidak bisa merasakan bagaimana kehidupan orang di dalam perut. Sekalipun ada teknologi canggih melacak bagaimana seorang bayi itu bergerak. Ada di antara kita yang masih ingat bagaimana kita hidup di dalam alam rahim? Tidak. Lalu kita melintasi alam rahim menuju alam dunia. Ketika di alam dunia, dalam kondisi alam dunia, kita tidak ingat lagi alam rahim. Setelah alam dunia ini akan kita pisahkan, maka kita akan masuk namanya alam barzah. Alam barzah itu bukan yang di dalam tanahnya. Karena kalau kita melihat jasad itu dimasukkan ke dalam tanah, maka ketika ada jasad yang mati dalam kondisi hancur, seperti lion air gugur di laut, tidak ada satupun yang ketemu, maka jasad itu tidak ada istilah tanya jawab di dalam alam kubur, karena dia mati hancur. Tapi kalau mendefinisikan alam barzah adalah alam yang memang dilintaskan setelah alam dunia, maka tetap ada pertanyaan di dalam alam kubur. Berarti jasad yang dikebumikan di dalam tanah itu hanya sekedar menghilangkan jasad, tetapi mereka masuk ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Maka supaya masuk akal tangkapan sahabat, lalu Nabi menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasad para nabi, karena yang dilawani atau yang menjadi lawan bicara oleh Rasulullah melihat bahwa jasad itu akan dikebumikan, sehingga Nabi memberikan ilustrasi bahwa setiap para nabi dan rasul tidak akan dimakan jasadnya oleh bumi. Berarti mereka memang hidup. Nah, disitulah yang disebut dengan konsep tawassul. Orang menganggap bahwa karena tidak ada yang mati setelah itu, karena hanya alam berpindah, maka tidak ada istilah pelarangan, karena mereka tetap bertawassul kepada orang-orang yang hidup setelah itu. Tawassul namanya. Apa latar belakangnya? Nabi Muhammad menyatakan bahwa setiap hari Senin dan Kamis, seluruh amal hamba-hamba Allah yang termasuk umat Rasulullah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi seperti ada pemberitahuan amal setiap hari Kamis. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin? Nabi menjawab, dzalika yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Karena itu cara aku bersyukur di hari Senin, akulah berpuasa. Ulama lalu mengkaji apa penyebabnya. Pertama,
ungkapan syukur Rasulullah terhadap miladnya, kelahiran beliau adalah dengan puasa. Maka di dalam konteks hadis ini tidak ada sebenarnya pelarangan pelaksanaan milad. Kalau di antara pian ada mencapai umur yang memang sudah sampai masanya ulang tahun, asal jangan betiup lilin kayak orang, hanya sekedar baca doa, boleh tidak Pak? Silahkan. Karena Nabi ditanya, waktu beliau puasa hari Senin, kenapa engkau yang berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Dzalika yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Apa maknanya? Ungkapan rasa syukur Rasul pada hari Senin karena beliau dilahirkan. Dan itu menjadi dalih oleh sebagian yang mengatakan bahwa pelaksanaan Maulidur Rasul dilaksanakan sebab Nabi mengatakan itu. Nah, ini kalau kita mau moderat berpikirnya. Adapun tercampur baur dengan istiadat orang lain, tinggalkan istiadatnya. Betiup lilin, berpesta, macam-macam. Nah, tinggalkan itunya. Kalau kita berkumpulan, baca doa selamat, mengundang jamaah Nurul Islah, kenapa tidak boleh? Yang pasti makanannya ketupat kandangan. Itu ditanyakan ketika itu. Lalu Nabi ditanya, kenapa hari Kamis engkau berpuasa? Karena hari Kamis seluruh amal hambaku ditampaikan kepadaku. Muncullah ungkapan hadis ini. Bagaimana caranya menampaikan amal seluruh hamba sedangkan engkau ramimta, engkau telah meninggal dunia? Dijawab oleh Nabi sebagaimana redaksi hadis ini. Termasuk ketika kita menyampaikan salam, bagaimana Nabi menjawabnya? Allah akan kembalikan ruhnya Rasulullah, lalu beliau menjawab salam kita. Nah, ini konsep di dalam memahami sebenarnya setiap para nabi dan rasul itu tidak mati secara alam ruh. Jasad boleh terkebumikan, sudah dikebumikan, tapi kehidupan mereka masih jalan di alam barzah. Wa qala al-Faqih radhiyallahu taala, pengarang berkata, dari Aus bin Aus, seorang sahabat bernama Aus bin Aus berkata, Rasulullah bersabda, bercerita tentang keutamaan hari Jumat. Faqala, man ghassala waqtasala, barang siapa yang mandi hari Jumat. Waqtasala ay ghassala jasadahu wa ghassala maudi al-wudu, barang siapa berudu. Ghassala, pertama maknanya ghassala, barang siapa yang berudu di hari Jumat sebelum dia mandi, kemudian dia mandi. Pak, kita pahami hadisnya. Man ghassala, barang siapa yang mandi. Kata ghassala artinya mandi sebenarnya, tapi tafsirnya di sini ai ghassala maudi al-wudu, barang siapa hari Jumat sebelum dia mandi mensucikan anggota wudunya. Berwudu dulu sebelum mandi tadi. Pian berwudu. Hendak mandi Jumat pian wudu dulu. Waqtasala, kemudian pian mandi Jumat, mandi sunat Jumat. Sahajaku mandi sunat Jumat, sunat atasku karena Allah Ta'ala. Sunat bila mana sunat. Tapi kalau subuh Jumat hendak mandi wajib silahkan, tidak dilarang. Wabakara wabtakara ay wabakara ala ghaslihi. Ini perbedaan ulama apalah. Wabakara ala ghaslihi, berpagi-pagi untuk melaksanakan mandinya. Maksudnya apa? Di subuh Jumat dia mandi. Pendapat pertama. Pendapat kedua adalah mandi Jumat itu disunnatkan dan afdal ketika dia sebelum berangkat ke masjid. Jadi dua pendapat. Adapun hadis yang menyatakan bahwa berpagi-pagi lebih afdal, hadisnya ini. Barang siapa yang membasuh anggota wudunya, lalu dia mandi, kemudian dia berpagi-pagi mandinya, bersungsung mandinya. Wabtakara, dan pergi ke masjid dengan bersegera. Maksudnya bersungsung, Pak. Bukan karena panitia masjid, bukan karena pengurus masjid, tidak. Memang dia berpagi-pagi. Maksudnya memilih waktu yang tepat untuk pergi ke masjid agar mendapatkan saf pertama. Wadana fansota, dia mendengar azan Jumat tersebut. Azan Jumatnya mendengar. Wadana fansota,
kemudian mendengarkan khutbah, walam yalgha, dan dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, kana lahu bikulli khatwatin, maka setiap langkah perginya menuju masjid, ka ajri sanati siyamihi, sama dengan berpuasa setahun lamanya, wa qiyamihi, dan beribadah setahun lamanya. Menurut Aus bin Aus dalam hadis riwayat beliau. Wa qala Muhammad bin Fudail, aku bertanya kepada Yazid bin Harun, apa maksud daripada membasuh anggota wudu? Maksudnya sebelum mandi pian berwudu. Sebelum mandi Jumat itu disunatkan berwudu, seperti etika mandi junub. Jadi berwudu dulu sebelum mandinya. Kanyar berniat itu tadi. Tata cara mandi Rasulullah sudah pernah ulun sampaikan berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setelah berwudu, Nabi menyiram ke area bawah pusat, disiram arah bawah pusat dulu, menyucikan alat kemaluan. Setelah di bawah dibersihkan, kemudian Rasulullah menyiram kemana? Ke kepala beliau 3 kali. Setelah ke kepala beliau, ke sebelah kanan beliau 3 kali, kemudian ke sebelah kiri beliau 3 kali. Ini yang orang katakan mandi 9. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu siapa? Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, lahir di Turmuz, tidak jauh dari Samarkand, daerah Uzbekistan, Pak. Imam Bukhari meninggal di Bukhara, Uzbekistan. Imam Muslim dari Samarkand. Imam Tirmidzi dari Tirmiz. Turmuz itu sebuah wilayah dekat dengan Samarkand. Bukan orang Arab. Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Ibnu Sina orang Banjar. Ibnu Sina, Al-Khawarizm, Al-Farabi. Kalau pian pergi ke rumah sakit Islam melihat nama-namanya Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Farabi, itu nama-nama semua tokoh di Uzbekistan. Kenapa Ustadz hafal? Tadi baru Zoom meeting dengan pesawat Uzbekistan. Ini hendak masuk bulan September. Jadi langsung pian bisa dari Banjarmasin, Jakarta, Tashkent, keliling dari Uzbekistan sampai ke Rusia. No visa, visa tidak ada, gratis. Sudah dibukanya. Kita Indonesia ke Uzbekistan tanpa visa. Kita ke Rusia tanpa visa. Kalau nanti sampai di sana kena COVID-19, pian dapat tunjangan $3.000. Hakun lah pian. Dulu. Nah. Tapi yang bisa berangkat sementara ini adalah yang disebut dengan zona hijau, Greenland. Indonesia masih zona habang. Nah, Arab Saudi juga akan membuka bagi mereka yang berzona hijau. Keputusan sampai bulan September. Sedangkan kita masih zona habang. Namanya zona habuk kena kacau lagi. Jadi hati-hati juga kita. Kada tahu siapa yang menilai zona-zona itu, kada ngerti juga ya. Ini zona habang, ini zona Banjarmasin zona apa? Zona hitam. Ya Allah, zona hitam. Kada ada berwarna berarti lah. Girang. Sudah. Wa sa'altu an Bakar wa Btakara, qala yakni Bakar ala ghaslihi wa Btakara ala Jum'ati. Setelah dia mandi Jumat, kemudian dia bersegera untuk memilih waktu sholat. Dia bersegera untuk pergi ke masjid, memilih waktu yang paling utama. Hitung saja kalau misalnya berpagi-pagi itu jam berapa? Anggap saja jam 10:30, jam 11 dia sudah pergi ke masjid. Wabtakara maknanya. Pahalanya apa? Mendapatkan puasa selama setahun dan mendirikan sholat selama setahun. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Abu Lais As-Samarkandi. Samarkand. Nah, ini orang Abu Lais As-Samarkandi
samarkan. Kalau pian pergi ke Semarang, di pelabuhan itu ada Syekh Jumadil Kubro. Ulun ziarah kemarin, dulu tahun kemarin, tahun Pak Haji Adul, Pak Haji Aino. Jumadil Kubro itu keturunan Imam Muslim ternyata. Sanatnya ulun baca riwayatnya, orang Samarkand Pak. Samarkand. Berarti banyak juga kita ini keturunan orang Uzbekistan. Wa qala al-Faqih radhiyallahu taala anhu haddatsana Muhammad bin Fudail, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Ismail bin Ja'far, an Ala ibnu Abdurrahman, an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi qala lam tatlu asy-syamsu wa lam taghrubu ala yaumil afdali min yaumil jum'at wa ma min dabatin fil ardi illa wa hiya tabza'u li yaumil jum'at illa thaqalainil insu wal jinnu wa ala kulli babin min abwabil masjidi malakan yaktuban nas al-awwal fal-awwal karajulin qarraba batnatan wa karajulin qarraba syatan wa karajulin qarraba tayran wa karajulin qarraba baydatan fa idza qa'ada al-imam tuyatis suhuf. Diceritakan oleh Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada hari yang lain yang lebih afdal kecuali hari Jumat. Maksudnya ini ilustrasi bahwa matahari ketika terbit di hari Jumat itu mereka paling senang, paling afdal. Wa ma min dabatin fil ardi illa wa hiya tabza'u li yaumil jum'at illa thaqalainil insu wal jin. Semua apa yang dilihat oleh kesenangan atau terbitnya matahari pada masa itu, senangnya di hari Jumat, semua akan merasakannya kecuali dua jenis makhluk. Apa dua jenis makhluk? Yang pertama manusia, yang kedua jin. Jadi ada dua jenis yang tidak senang ketika hari Jumat, tidak tahu bahwa hari Jumat itu seluruh makhluk Allah itu senang. Yang pertama manusia, dan yang kedua jin yang tidak bisa mendengarkan. Wa ala kulli babin min abwabil masjidi malakani yaktubanin nas. Kemudian setiap pintu masjid Allah utus dua orang malaikat. Pintunya banyak nih, berarti berapa malaikat kan? Setiap pintu masjid Allah utus dua orang malaikat. Yaktubanin nasa, dia menulis siapa yang datang pertama kali ke masjid. Al-awwal fal-awwal karajulin qarraba batnatan. Orang yang masuk masjid pertama kali ditulis, satu, dia berkurban seperti kurban unta. Betulis baik, ada datanya. Wa karujin qarraba syat. Lalu setelah mereka yang masuk di arah awal, kemudian yang bagian kedua seperti orang yang berkurban dengan syat, kambing. Waktu yang ketiga, wa karujulin qarraba tayran, seperti seorang laki-laki yang berkurban dengan jenis burung. Wa karujulin qarraba baydatan, yang parak ajan, maka sama dengan berkurban, pahalanya seperti seganal intalu, asal jangan intalu puyuh aja bang. Fa idza qa'adal imam, ketika imam naik di mimbar, assalamualaikum warahmatullah, menyampaikan salamnya, tuyatis suhub, maka ditutuplah suhub itu, sahifah itu, dan dilaporkan kepada Allah. Yang datang ketika khatib berada di Jumat, waktu khatib berkhutbah, maka tidak ada mendapatkan pahala keutamaan Jumat. Dia hanya sekedar menyelesaikan kewajibannya, tapi tidak ditulis pahala Jumatnya. Nah, ini hadisnya. Bukan ulun menakutani. Artinya, pian dianggap menyelesaikan keadaan sah Jumatnya, tapi pahalanya berdasarkan keletihan masing-masing. Jangan dikias posisinya apabila seorang khatib. Khatib dan imam disuruh untuk datang berlambat-lambat. Ketika hampir mendekati azan, maka sunat khatib itu datang. Kenapa? Untuk wibawanya. Itu Nabi yang mengajarkan. Khusus khatib saja. Tetapi biasanya yang datang seperti ini membuat panitia masjid gelisah.
Kalau pina kada datang. Nah, ini hadisnya. Jadi kalau kita bicara pahala Jumat, berarti keutamaannya adalah bicara terhadap kurban. Waruyal a'masu an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi qala man tawadda'a yawmal jum'ati fa ahsana al-wudu'a summa ata al-jum'ata fastama'a wa dana fansata ghafara lahu ma bainahu wa bainal jum'at wa ziyadatan salasata ayyam. Hadis terakhir sebelum kita membaca tahlil. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa berwudu di hari Jumat, wudu hari Jumat, Pak. Jadi bagusnya wudunya di rumah. Fa ahsanal wudu, dia sempurnakan sunat-sunatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicara terhadap siwak. Kita sudah bicara terhadap konsep an-nazafah, kebersihan. Pian pelihara sebelum wudu di hari Jumat. Summa atal Jum'ata, lalu pian pergi untuk melaksanakan salat Jumat. Pastama'a, mendengarkan khatib berkhutbah. Fa'ansata, dia tidak melakukan apa-apa. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atain, maka Allah akan mengampuni dosa hari Jumat itu sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari. Wa ziyadata salasati ayyam. Lalu di antara sahabat bertanya, bagaimana mereka mendengarkan khutbah tetapi menyentuh batu? Dulu masjid Rasulullah itu tidak seperti keramik nangga ini. Jadi hanya sekedar batu yang dikeraskan, kemudian batu atau tanah-tanah yang dikeraskan itu kan masih ada bekas-bekas tanah yang mengeras, Pak. Lalu sahabat ini mengambil batu-batu tadi, digilingnya. Nang kayak kita kalau masjid ini biasanya pakai hambal. Rumbayan hambal tuh ada jalan tukang tarik haratan khatib berkhutbah tuh. Mau kayak ma'anyam tuh. Jadi ketika sahabat mendengarkan khutbah Jumat, lalu ada di antara mereka memainkan batu kecil. Digilingnya, entah kenapa kalah. Jadi Nabi mengatakan, waman massal hasa, siapa yang menggerak-gerakan batu ketika khutbah Jumat, faqad lagha, sungguh dia melaksanakan perkara yang sia-sia. Waman lagha fala jum'atalah, barang siapa yang berbuat sia-sia tidak ada Jumat baginya. Sekarang tanda tanyanya apa, Pak? Apa yang disebut dengan definisi lagha? Faman lagha fala jum'atalah, kan biasanya Bilal berkata kayak itu. Kata lagha. Pendapat pertama, lagha yang paling kecil. Lagha, lain logo, logo lain lagi. Lagha. Bertasbih ketika Jumat, ketika khatib berkhutbah. Maka kalau ditanya, ini lagu yang paling kecil, bukan berarti sia-sia, maknanya apalah? Seseorang yang mendengarkan khutbah Jumat, dia fokus di dalam khutbah tersebut. Maka andai kata ada pertanyaan, bagaimana hukumnya mendengarkan khutbah Jumat sambil bertasbih? Dijawab banyak para ulama Syafi'iyah, lebih baik mendengarkan khutbah Jumat tanpa melakukan apa-apa, berdiam. Tasbih diam makan dulu. Jadi kalau memilih nih mana yang abdolnya, bertasbih sambil diam. Diam. Saking diamnya, ya akhirnya kada bergerak lagi tuh. Diam, jadi itu lebih abdol. Itu lagu terkecil. Bukan berarti definisi lagu di sini sia-sia perbuatan berzikir itu, bukan. Tapi karena kasusnya adalah ada perbuatan yang prioritas yang harus dilaksanakan sebelum sebelum kita melakukan apa-apa, diam. Nah, itu yang dimaksud dengan lagu. Lagu yang paling besar, yang paling kecil seperti itu. Lagu yang paling besar tidak mendengarkan khutbah Jumat dan menyia-nyiakan dengan perbuatan yang lain. Misalnya, haratan khutbah disampaikan, main HP atau mencucuk pentol. Itu lagu yang paling besar. Ini bukan ulun menyambat, tapi memang definisinya saja sudah dipadahkan.
Maka ada sebagian masjid yang menyatakan, yang menulis di depan masjidnya itu, kalau khatib berkhutbah tutup jualan. Kalau memang masih dibuka, kada kami izinkan lagi. Ada yang kayak itu Pak, sebagian masjid. Ini khatib pelalau-pelalau, alhamdulillah, ini asik makan empek-empek. Itu lago namanya. Jadi tidak berjumat, tidak dapat pahala Jumatnya. Allahu a'la wa a'lam bissawab. Sampai di sini dulu apa yang kita bisa sampaikan. 3 hadis mudah-mudahan memberikan manfaat tentang keutamaan hari Jumat. Hadis pertama bicara terhadap menjaga kebersihan di hari Jumat. Hadis kedua menyatakan tentang keutamaan hari Jumat yang apabila melaksanakan kebersihan di hari Jumat, berpagi-pagi datang ke masjid, maka pahalanya bertingkat-tingkat berdasarkan keletihannya, dengan dikiaskan seperti berkurban. Kalau menjaga kebersihan di hari Jumat, pahalanya sama dengan menjaga puasa setahun dan mendirikan sholat malam. Yang ketiga, tentang aturan lago, perbuatan sia-sia di dalam hadis menyatakan bahwa keutamaan khutbah Jumat itu dengan cara didengarkan dan disimak. Ya, bukan menambah kegiatan yang lain karena berpengaruh terhadap definisi atau pengertian lago. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat di dalam pembacaan hadis pada malam hari ini dan Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah. Ada pertanyaan? Ada tatakunan? Alhamdulillah, berarti paham sebenarnya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa yakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.